Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai penerapan ekonomi dalam integral. Nah, baik. Yang pertama di sini kita akan pelajari itu pada fungsi biaya. Jadi penerapan integral dalam bidang ekonomi itu yang pertama bisa kita gunakan untuk menghitung fungsi biaya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, biaya total itu biasa kita notasikan dengan C, di mana C ini adalah merupakan fungsi dari Q, atau kita sebut dengan FQ. Nah, biaya marginal itu atau biaya yang kita notasikan dengan MC ini merupakan turunan pertama dari fungsi C atau C aksen, atau bisa dituliskan juga sama dengan DC per DQ. Ini akan sama dengan F aksen Q ya. Ini ada tanda aksennya. Nah, dengan demikian jika kita lihat di sini rumus MC adalah turunan dari pertama dari C. Nah, kebalikan dari turunan itu merupakan integral ya. Berarti kalau kita mau mencari C, C ini sama dengan integral dari marginal cost-nya kita turunkan terhadap DQ. Kita integralkan terhadap Q di sini ya. Bisa kita lihat di bawah sini, ini yang diberi kotak C sama dengan integral MC dq, atau bisa dituliskan juga karena MC adalah turunan pertama dari Q, dari fungsi Q, maka integral dari F aksen Q dq ya. Di sini pakai aksen. Nah, contohnya seperti ini kita bisa lihat kalau kita punya biaya marginal suatu perusahaan, fungsinya ditunjukkan seperti ini, 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Kita diminta mencari persamaan biaya totalnya dan biaya rata-ratanya. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus C sama dengan integral MC dQ. Nah, ini integral MC-nya adalah ini. Jangan lupa ya, setiap fungsi yang akan kita integralkan secara keseluruhan itu harus dibuka dengan kurung buka, kemudian ditutup juga dengan tanda kurung. Nah, jadi semuanya harus diberikan tanda kurung seperti ini. Nah, tinggal kita integralkan satu per satu. 3Q kuadrat diintegralkan Q pangkat 3, min 6Q diintegralkan min 3Q kuadrat, 4 diintegralkan ini 4Q. Nah, jangan lupa karena ini merupakan integral tak tentu, maka harus ditambahkan dengan plus K atau ditambahkan dengan suatu nilai konstanta. Nah, untuk mengecek apakah hasil pengintegralan kita benar atau enggak, ini tinggal diturunkan aja nih. Kalau diturunkan 3Q, Q pangkat 3 hasil turunannya adalah 3Q kuadrat. Min 3Q kuadrat diturunkan menjadi min 6Q, hasilnya 4Q diturunkan adalah hasilnya 4. Kemudian K diturunkan itu 0 ya, karena konstanta tidak mengandung variabel Q, sehingga kalau diturunkan itu 0. Berarti ini plus 0 sebenarnya ya, plus 0, tapi ini nggak perlu ditulis. Nah, kita lihat maka hasil turunan dari hasil pengintegralan kita itu sama seperti soal yang diminta ya, yaitu 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Berarti hasil pengintegralan kita sudah benar. Jadi cara ngeceknya gitu, hasil integral udah benar atau enggak, coba aja diturunkan. Kalau misalkan hasilnya udah sama dengan soalnya, berarti perhitungan kita sudah benar. Nah, itu untuk mendapatkan biaya total. Sekarang untuk biaya rata-rata atau average cost disingkat AC, itu rumusnya adalah C per Q. Tadi C ini Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus K. Kita bagi dengan Q, maka hasilnya Q kuadrat min 3Q plus 4 plus K dibagi Q. Nah, ini ya. Nah, sekarang di sini konstanta K adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetapnya sebesar 4 ya tinggal dibagi aja tadi dengan angka tinggal diganti aja K-nya dengan 4 seperti ini. Oke, itu untuk fungsi biaya. Sekarang untuk fungsi penerimaan. Penerimaan itu dalam bahasa Inggris itu kan revenue, maka untuk penerimaan total ini notasinya pakai huruf R. R juga merupakan fungsi dari Q. Dan penerimaan marginal atau MR atau MR ini adalah turunan pertama dari R atau R aksen, sama dengan DR per DQ, ini sama dengan F aksen Q. Jadi ini pakai tanda aksen ya. Nah, kemudian dengan demikian kalau kita diketahui MR-nya, mau mencari R, kalau tadi dapat MR itu adalah turunan dari R, maka untuk dapat R ini adalah integral dari MR,
diturunkan terhadap Q. Jadi integral MR dQ atau integral F aksen Q dQ. Nah, selanjutnya di sini berarti kalau kita diminta carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya 16 min 4Q, maka penerimaan total R sama dengan integral MR dQ ya, yang ini. Tinggal disubstitusi diganti MR-nya ini dengan fungsinya kita berapa. Berarti di sini sekarang kita punya fungsinya itu adalah 16 min 4Q dQ. Berarti kalau 16 min 4Q dQ, integralnya 16 itu diintegralin jadi 16Q min 4Q, hasil pengintegralannya adalah 2Q kuadrat. Ya, seperti ini. Ini sudah kita dapatkan hasilnya. Ini juga sebenarnya bisa ditambahkan K. Itu ya, secara matematis ya seperti itu sebenarnya bisa ditambahkan K, tapi kalau ini nanti ada penjelasan di bawah kenapa nggak ditambahkan K ya. Nah, untuk penerimaan rata-rata berarti kita singkat di sini notasinya adalah AR atau average revenue. Rumus AR adalah R dibagi Q, berarti ini 16Q min 2Q kuadrat tinggal dibagi Q, maka kita dapatkan 16 min 2Q. Dalam persamaan penerimaan total, konstantanya itu K sama dengan 0 sebab penerimaan tidak ada jika sebab penerimaan tidak akan ada jika tidak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Itu ya penjelasannya kenapa K-nya itu nggak perlu dituliskan lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke integral tertentu, artinya di situ ada integral yang menggunakan batas ya. Kalau tadi kan di penerimaan marginal sama di fungsi penerimaan sama fungsi biaya tadi kan kita integralnya integral tertentu karena batas pengintegralannya di sini itu tidak ditulis dari berapa sampai berapa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke integral tertentu yang ada batas bawah sama batas atasnya. Penerapannya itu yang pertama dalam menghitung surplus konsumen. Nah, surplus konsumen ini merupakan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Jadi jika kita punya fungsi permintaan P sama dengan FQ menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah P, misalkan di sini tingkat harga pasarnya P atau harga keseimbangannya P, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari PE, hal ini akan merupakan keuntungan baginya sebab ia cukup membayar barang tadi dengan harga PE, sedangkan sebenarnya dia mampu membayar dengan harga yang lebih tinggi dari P, itu yang disebut dengan surplus konsumen. Artinya misalkan gini, kita sebenarnya mampu membeli bakwan gitu dengan harga 5.000, tapi kan harga pasaran bakwan itu, harga keseimbangan di pasarnya itu bakwan itu 1.000. Artinya sebenarnya kita di situ ada kelebihan 4.000 yang kita nikmatin karena kita tidak perlu membayar dengan harga 5.000 gitu, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan surplus konsumen. Keuntungan lebih semacam inilah yang oleh Alfred Marshall disebut sebagai surplus konsumen. Secara geometri, besarnya surplus konsumen ditunjukkan oleh luas area di bawah kurva permintaan, tetapi di atas tingkat harga pasar. Jadi seperti ini. Jadi untuk surplus konsumen itu yang digunakan adalah kurva permintaan. Teman-teman lihat ini adalah kurva permintaan. Ya, ini kurvanya berbentuk parabola terbuka ke atas ya. Jadi ini cuma setengah kurva. Nah, untuk kurva permintaan atau kurva QD, kurva permintaan, ini bisa jadi bentuknya itu seperti ini ya, kuadratik atau parabola terbuka ke atas, berarti nanti Q-nya bentuknya kuadrat. Bisa juga fungsinya itu fungsi linier. Kalau fungsi linier ya berarti garisnya lurus aja. Kalau ini kan garisnya melengkung ya tadi. Oke, coba saya ikutin. Oke, kayak gini. Ini kan melengkung ya sebenarnya, kalau kita bisa lihat ini gambarnya melengkung. Bisa juga gambarnya itu berupa garis linier yang lurus aja kayak gini gitu. Nah, di sini kita lihat kurva permintaan yang saya beri warna merah. Ini harga keseimbangannya di sini. Yang garis merah di sini saat nilainya itu sama dengan PE, Q-nya ini sama dengan QE.
Berarti ini PE, KE ini merupakan titik keseimbangan ya, atau titik equilibrium. Nah, di titik equilibrium ini kita punya harga pasar sebesar PE. Nah, yang namanya surplus konsumen adalah ruang atau wilayah yang berada di bawah kurva permintaan di atas harga pasar. Ini harga pasar di atasnya, ini di bawah kurva permintaan, berarti yang sini. Nah, ini ya. Ini yang akan kita hitung untuk mencari berapa surplus konsumennya. Nah, untuk menghitung surplus konsumen secara geometri, nah di sini yang teman-teman harus sudah pahami dalam mencari surplus konsumen, kompetensinya itu harus bisa menggambar grafik. Baik yang grafik polinomial, yaitu yang fungsi parabola, maupun yang grafik fungsi linier. Ya, ini yang harus sudah dipahami. Fungsi linier. Dan satu lagi adalah materi integral, tentu saja ya, karena kita sedang mempelajari penerapan integral pada bidang ekonomi. Jadi harus dua hal ini yang dipahami. Kalau gambarnya nggak bisa, otomatis nanti kita juga nggak akan bisa mencari berapa luas integralnya. Dan kalau kita udah bisa mencari luas integralnya tapi nggak bisa menghitung integralnya, ya kita paham gitu ya gambarnya kayak gini, tapi kita nggak bisa ngitung integralnya, itu juga sama aja kita tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Nah, jadi dua hal tadi ya, kompetensi yang harus teman-teman miliki dalam mempelajari materi hari ini. Oke, sekarang saya lanjutkan ke melihat pengintegralannya. Nah, untuk suatu luas wilayah yang diarsir seperti ini ada dua hal yang bisa kita lihat. Kita bisa memandang grafik ini dari sisi grafik mendatar, yaitu sumbu Q ini. Atau bisa juga kita melihat dari sumbu P-nya, grafik P-nya. Nah, kalau kita melihat dari sisi sumbu Q, berarti kita akan punya batas pengintegralan itu dari 0 sampai QE. Jadi ini adalah nilai yang berada, kita lihat grafik ini itu berada pada X dari 0 sampai QE, atau sumbu Q-nya di 0 sampai QE. Berarti ini kita punya batas pengintegralnya 0 sampai QE. Akan tetapi seperti yang kita lihat, kalau kita ngelihat di bawahnya ini dari 0 sampai QE, maka sebenarnya grafik kita itu yang akan terarsir, yang luas wilayahnya yang akan kita peroleh itu sebenarnya yang warna kuning ini. Nih. Jadi kita dapat yang warna kuning ini kalau kita menghitung integralnya 0 sampai QE untuk fungsinya di sini f q dq ya. F q ini yang fungsi qd tadi. Nah, di sini sekarang kalau misalkan kita gunakan batasnya 0 sampai Q pada sumbu Q, maka di sininya kita diturunkannya terhadap Q dq. Tapi di sini kan tadi seperti yang saya sampaikan ya, kalau kita menghitung batasnya 0 sampai QE, yang terarsir ini adalah, atau yang terhitung ini adalah luas wilayah yang diberi warna kuning sekarang. Tapi kalau misalkan sedangkan kita mau yang kita cari ini kan yang ada arsiran merahnya. Ya. Berarti untuk mendapatkan arsiran merah, ini rumusnya adalah arsiran kuning secara keseluruhan dikurangi segi 4 yang ini. Dikurangi segi 4 yang ini, ya enggak? Ya. Jadi untuk mendapatkan wilayah arsir warna merah ini, wilayah yang kuning dikurangi dengan segi 4 yang hijau ini, ya enggak? Ya kan? Nah, berarti ini rumusnya untuk menghitung surplus konsumen atau CS itu adalah integral 0 sampai QE F Q dQ dikurangi dengan, nah ini kan bentuknya segi 4 dengan lebar sebesar QE, ya enggak? Ini kan lebarnya sebesar QE, panjangnya sebesar PE. Berarti ini dikurangi rumus persegi panjang QE dikali PE. Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan wilayah surplus konsumen atau wilayah yang diarsir dengan warna, sekarang saya kasih warna hijau arsirannya. Nah, atau bisa juga cara yang kedua, kita memandangnya ini arsiran ini dari sisi di sumbu P-nya.
Nah, kalau sisi di sumbu P, ini kan ada titik potong di sini, itu misalkan kalau di buku ini diberi nama P topi gitu ya. Jadi titik ini misalkan PE-nya ini 5.000, P topinya misalkan 10.000, ya berarti batas kita untuk mencari wilayah yang diarsir ini dari 5.000 sampai 10.000. Atau secara umum rumusnya bisa dituliskan untuk menghitung surplus konsumen ini ya. Integral PE, jadi dari PE sampai P topi, ini integral dari PE sampai P topi, saya tulis ulang. Integral dari PE sampai P topi. Nah, fungsinya ini karena kita pakai sumbunya di sumbu P atau garis tegak ini, maka ini harus batasnya dalam DP. Jadi kalau tadi dalam DQ karena kita lihatnya di batas Q, di sumbu Q, kalau ini karena lihatnya di sumbu P, maka di sini batasnya DP. Nah, ini tinggal dicari fungsinya dalam P. Jadi FP, DP. Jadi kalau misalkan diketahui Q sama dengan A plus BP, ya berarti ini sudah merupakan fungsi dari P. Tinggal kita masukkan ke sini. Tapi kalau kita mau pakai fungsinya dalam DQ yang ini, berarti ini harus dirubah menjadi P sama dengan bla bla bla. Jadi kan ini dalam Q. Kayak gitu. Nah, kita lihat contoh soal aja langsung bisa biar bisa lebih kebayang. Nah, ini kita punya fungsinya Q sama dengan 48 min 0,03 P kuadrat. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 30. Berarti kita tahu di sini PE-nya sama dengan 30. Nah, ini supaya bisa menggambar seperti biasa ya. Cari titik potong di sumbu P, cari titik potong di sumbu Q. Titik potong di sumbu Q berarti saat P-nya sama dengan 0. Berarti Q-nya sama dengan 48, berarti ini titiknya 48,0 di sini. Nah, untuk mencari titik potong di sumbu P, berarti Q-nya yang sama dengan 0, P-nya sama dengan 40. Berarti nanti di sini titiknya adalah 0,40. Ini 0,40. Nah, dari gambar ini kita tahu 40 adalah nilai P topinya, 30 adalah nilai PE-nya, harga keseimbangan. Sehingga kalau kita gunakan batas di P, kita lihat dari sisi P di sini kita punya untuk menghitung wilayah yang diarsir ini, rumusnya adalah integral 30 sampai 40 ya. Ini kan batasnya tadi 30 sampai 40, wilayah yang diarsirnya itu mulai dari P sama dengan 30 sampai P sama dengan 40. Nah, di sini karena kita lihatnya dari sisi P, dari sumbu P, maka di sini DP, berarti ini fungsinya harus dalam P. Kita tinggal langsung aja saja input di sini, berarti 48 min 0,03 P kuadrat. Ya, ini tinggal diintegralkan, berarti ini hasilnya sama dengan 48P dikurangi 0,03 P kuadrat, berarti hasil pengintegralannya adalah 0,01 P pangkat 3. Jadi kalau diintegralkan pasti pangkatnya itu akan bertambah ya. Ini jangan lupa kita kurung siku seperti ini, kita tuliskan di bawahnya 30, di atasnya 40. Nah, ini tinggal kita evaluasi nilainya. Pada saat 40, yang pertama kita substitusi persamaan ini dengan P-nya itu sama dengan 40, berarti ini jangan lupa kasih kurung kurawal. 48 dikali 40 dikurangi 0,01 dikali 40 pangkat 3, kurung kurawal tutup, dikurangkan. Jadi cara mencari integral tertentu adalah yang pertama yang pertama kita substitusi dulu fungsi ini dengan nilai yang di atas, kemudian dikurangkan kita substitusi fungsinya dengan nilai yang di bawah. Berarti sekarang 48 dikali 30 dikurangi 0,01 dikali 30 pangkat 3 kurung tutup. Nah, ini tinggal dihitung. Nanti kita akan dapatkan hasilnya seperti ini ya. Ya, ini bisa juga tinggal dilihat di sini. Nanti jawabannya adalah 110. Ya, nanti silakan dicoba lagi perhitungannya ya. Ini boleh menggunakan kalkulator. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita sekarang hampir serupa, hanya bedanya kalau contoh yang kasus 69 tadi fungsinya Q kuadrat ya, fungsinya bentuknya parabola ya, kan ini P-nya P kuadrat berarti bentuknya parabola kayak gini.
Sekarang fungsinya adalah fungsi linier karena di sini P-nya pangkat 1, berarti gambarnya linier. Jadi jangan fungsinya nanti teman-teman di sini kan tadi titik potong di P titik potong di P ini 0,40, titik potong di Q 48,0. Terus di sini fungsinya padahal kuadratik ya, di sini tandanya P-nya pangkat 2, tapi teman-teman gambarnya lurus kayak gini. Nah, ini berarti teman-teman salah gambar. Kalau gambarnya salah, pasti nilainya ya nanti saya salahkan gitu ya. Jadi tidak dapat nilai. Misalkan ini skornya 50 ya, tidak akan dapat skor 50 karena gambarnya aja salah kayak gitu ya. Nah, jadi harus berhati-hati walaupun cara mencari titik potong di sumbu P di sumbu Q sama untuk fungsi linier maupun fungsi kuadratik, tapi nanti saya akan melihat ini gambarnya benar nggak melengkung kayak gini atau gambarnya lurus aja. Ya misalkan di sini juga ini kan fungsinya linier. Terus teman-teman gambarnya melengkung gini ya itu juga salah gitu ya. Ya kalau linier ya gambarnya harus lurus, kalau kuadratik baru gambarnya melengkung kayak gitu. Oke, ini sama kayak tadi, dihitung dulu berapa di sini, berapa titik potong di sumbu P-nya, berapa titik potong di sumbu Q, 40 min 2P, 40 min 2P, tingkat harga pasarnya 10, berarti kalau mencari titik potong di sumbu Q, P-nya yang sama dengan 0, berarti saat P-nya 0, kita punya Q-nya sama dengan 40, nah ini gambarnya kebalik ya. Jadi untuk sumbu Q di sini ini ada 40, 0,40. Titik potong di sumbu P, Q-nya yang 0, P-nya sama dengan 20, di sini 20. Nah, ini tadi harga keseimbangannya itu di P sama dengan 10, kalau P-nya 10 kita substitusi aja, Q sama dengan 40 min 2P. Kalau P-nya sama dengan 10 berarti Q sama dengan 40 min 20. Nah, berarti di sini nilainya 20. Oke, jadi nanti diperbaiki di catatannya. Jangan lupa ini PE-nya, di sini P topinya 20. Ini yang mau kita cari wilayah yang diarsirnya untuk mendapatkan surplus konsumen. Berarti tinggal kita ikutin tadi rumus integral. Kalau kita pakai batasnya 10 sampai 20, berarti ini fungsinya harus dalam P, yaitu dP. Berarti tinggal kita masukkan aja 40 min 2P dP. Nah, ini kita dapatkan integral dari 40 min 2P adalah 40 min P kuadrat. Ini kita substitusi dari 10 sampai 20. Berarti yang pertama substitusi dulu dengan ini 40P min P kuadrat ya, tadi kelupaan. Berarti ini yang pertama kita punya 40 dikali 20 dikurangi 20 kuadrat dikurangi dengan, di sini substitusi sekarang dengan 10 dikurangi 10 kuadrat. Oke, ini kurungnya kurung kurawal. Berarti sekarang kita dapatkan hasilnya ini 800 min 400 dikurangi 400 min 100. 800 kurangi 400 itu 400. 400 kurangi 100 300, berarti 400 kurangi 300 sama dengan 100. Nah, ini sama ya hasilnya. Jadi kalau yang di buku diajarkan cara pakai rumus yang FQ/DQ dikurangi QE kali PE. Diajarkan juga dengan rumus yang seperti yang saya tuliskan di atas dengan menggunakan FP/DP, integral dari FP/DP. Hasilnya akan sama aja kalau kita memang benar menghitungnya. Nah, itu untuk menghitung surplus konsumen.